wabarakatuh. Halo sahabat Mutakin TV. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kali ini aku Resti Wulandari bisa kembali membersamai kalian di podcast Mutakin TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tak kalah menarik juga ya teman-teman sebelumnya. Kita akan mengangkat topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang sosok yang perannya seringkali diidealkan, namun juga tak jarang dihadapkan pada realita yang jauh dari ekspektasi, yaitu guru, antara seharusnya dan senyatanya. Teman-teman, di satu sisi guru itu adalah sosok yang digambarkan ideal, sabar, inspiratif, teladan, tapi di sisi lain realitas lapangan kadang memaksa mereka menghadapi tekanan, keterbatasan, bahkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, untuk membahas ini secara lebih mendalam, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu bersama saya saat ini ada Dr. Sri Muldrianto MPD, yang mana beliau ini merupakan dosen pasca sarjana. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa atau kegiatan apa saja Bapak? Kebetulan menjelang biasanya Idul Adha ini kita mempersiapkan berbagai kegiatan. Kebetulan saya aktivis di Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Paling kesibukan di masyarakat juga ya Pak ya? Oke. Jadwal mengajar di STAI juga padat Pak? Ya, begitulah. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada kesempatan kali ini di podcast Mutakin TV ya Pak ya. Terima kasih. Nah Bapak, dari sisi kebijakan pendidikan, apakah saat ini sudah cukup mendukung menurut Bapak untuk peran dan kesejahteraan guru, atau justru menambah beban Pak? Oke, terima kasih Mbak Resti ya. Iya. Jadi kebijakan itu kan dirumuskan dalam sebuah bentuk aturan, hukum atau undang-undang. Nah, ada undang-undang guru dan dosen. Walaupun secara spesifik menurut saya masalahnya ada di implementasi, terutama pada kebijakan teknis ya, di permen dan di mungkin peraturan Dirjen GTK gitu ya, yang perlu menjadi perhatian. Jadi pada tataran umum undang-undang guru dan dosen sudah mewadahi menurut saya. Cuman pada tataran implementasi dan teknis inilah yang kadang-kadang sering terjadi misinterpretasi itu. Okay. Misalnya guru swasta dan dosen guru swasta juga sama begitu. Sejatinya kan menurut undang-undang ya harus setara. Yeah. Itu saja. Nah Pak, bicara soal profesi guru nih ya Pak ya. Biasanya masyarakat itu kan punya gambaran ideal ya Pak ya tentang sosok guru. Nah, seperti apa sih Pak guru yang ideal itu menurut Bapak? Apa nilai-nilai utama yang harus dimiliki seorang guru di zaman sekarang ini? Oke, terima kasih. Jadi guru itu tentu kita lihat bagi dua ya, guru ilmu pengetahuan dan guru bidang agama. Kita bisa membedakan antara apa sih ilmu pengetahuan itu, apa itu ilmu agama gitu ya. Kita bisa bedakan dua ini. Jadi kalau di dalam ilmu pengetahuan tentu tidak hanya seorang guru tuh memiliki 4 misalnya kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional misalnya. Tetapi kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran misalnya, di dalam surat Al-Fatir kalau nggak salah, itu dinyatakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu atau ulama begitu ya. Betul. Tapi kenyataannya kan banyak orang-orang yang berilmu ini korup misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat juga yang berbunyi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Nah, biasanya kalau orang memandang ilmu itu hanya sebatas pada empirik, ada sebatas pada sesuatu yang sifatnya itu materialistis ya. Tetapi di dalam Islam wa yuzakkihim, baru sesudah wa yuzakkihim itu wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan. Jadi ada aspek
kebersihan jiwa. Nah ini yang tidak ada pada guru-guru yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan bisa mengukur sesuatu itu bersifat materi. Ya, tidak transenden. Iya. Mungkin perbedaannya. Ya, ya. Jadi kita juga harus membedakan pendidikan karakter dan pendidikan ilmu bidang agama formal gitu ya Pak ya. Yang lebih kalau karakter itu sebenarnya bicara agama ya, bukan bicara ilmu pengetahuan. Kalau bicara ilmu pengetahuan itu ya dia bicara objektif ya. Betul. Tapi kalau makanya ilmu pengetahuan yang terlepas dari agama itu kehancuran. Nah, kita Eropa bagaimana meninggalkan agama, mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada kehancuran, kolonialisasi, kerusakan alam dan lain sebagainya. Ini pentingnya peran ilmu agama di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, karena sangat penting sekali ya Pak ya, karena di atas ilmu juga masih ada adab atau pendidikan agama gitu ya Pak ya. Wa yuzakihim itu atau mensucikan. Iya. Oke, dari sudut pandang Bapak, bagaimana masyarakat seharusnya nih Pak ya memandang profesi guru di era modern ini? Oke, ya betul. Guru itu di era kapanpun tetap dibutuhkan ya. Dari era zaman purba hingga zaman sekarang. Kan di dalam Al-Quran itu Iqra bismillahi allama bil qalam. Jadi yang menjadi guru itu sungguhnya Allah ya. Cuma guru siapa dulu gitu kan. Kita dapat guru itu secara bertahap, bergradasi begitu. Nah, bagaimana sih guru yang ideal? Tentu guru ideal itu saya ingat pernyataannya Prof. Uwais ya. Ada 2 orang itu katanya di sekolah STA itu harusnya memiliki 2 karakteristik yang excellence, atau seorang itu harus memiliki kebiasaan berpikir. Kedua, memiliki kemampuan berzikir. Tentu berpikir ini al-insan hayawanun natik. Jadi berbahasa itu atau berpikir itu salah satu ciri manusia. Tapi manusia itu bukan hanya itu cirinya. Manusia itu kadang-kadang lupa dengan keadaan. Oleh karena itu, karena lupa, Allah memberikan lupa juga menghilangkan fitrah itu kan ada di dalam setiap diri manusia. Oleh karena itu manusia itu didorong untuk selalu berzikir. Ingat, apa alat pengingatnya? Yaitu Al-Quran. Supaya kita kembali ke fitrah gitu. Antara fikir dan zikir, 2 kata yang tidak boleh terlepas dari terutama mahasiswa pendidikan agama Islam. Gitu, ya. Karena bahaya sekali kalau seorang guru sudah tidak ingin berpikir ya Pak ya. Oh iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau berpikir itu bukan berarti kita itu kayak seperti membaca buku ya. Membaca buku itu kita tidak cukup hanya menelan terus kita menyampaikan lagi apa yang ditelan oleh kita. Tetapi kita harus dikunyah. Dengan apa kita mengunyah? Dengan kemampuan logika. Gitu, karena dengan membaca saja tidak cukup, karena itu multi tafsir ya Pak nantinya. Hafalan. Sementara apa yang kita dapatkan ketika kita lihat di realitasnya kan itu banyak perbedaan kan. Konteksnya berbeda. Betul konsepnya sama, tapi konteksnya yang berbeda. Ini yang harus dimiliki oleh manusia ya. Berarti idealnya seorang guru itu seminimalnya harus mampu berpikir dan berzikir gitu ya Pak ya. Nah, kan rata-rata masyarakat itu memandangnya itu jauh lebih daripada itu Pak. Jadi idealnya masyarakat itu pokoknya guru itu harus sosok yang inspiratif dan lain-lain. Nah, menurut Bapak, apakah ada yang harus diubah dari cara pandang masyarakat ini kepada seorang guru? Memang setiap orang itu punya perspektif dalam. Cuman kan kalau perspektif ini dimiliki oleh sebuah komunitas atau sebagai sebuah bangsa, ini yang membentuk keseragaman perspektif sebuah bangsa. Seolah-olah yang benar itu perspektif mereka. Padahal yang benar itu adalah sesuatu, kita ada 2 teori kebenaran. Misalnya kebenaran koherensi dan korespondensi misalnya itu ya. Tetapi kadang-kadang kebenaran itu apa yang saya sukai. Nah perspektif inilah makanya kalau ingin bicara kebenaran itu kita harus bisa meninggalkan perspektif-perspektif itu agar kita bisa dengan jujur. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kita harus wa yuzakihim gitu. Jadi kita tidak harus mengikuti mayoritas sebetulnya. Karena mayoritas kadang-kadang terlena dengan
kenikmatan sesaat, pragmatis itu namanya. Pragmatis, betul sekali Bapak. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, Pak Sri, kita tadi sudah membahas ya gambaran guru ideal gitu. Kalau melihat kenyataan di lapangan, bagaimana sebenarnya kondisi guru saat ini, Pak? Di berbagai jenjang pendidikan, sejauh mana perbedaan antara ideal dan realita yang Bapak lihat? Dan apa saja kira-kira tantangan paling nyata yang dihadapi guru-guru sekarang? Oke, terima kasih. Kebetulan saya itu kan asesor guru ya. Jadi dulu di era Pak Nadiem, saya menguji beberapa calon guru, saya wawancara gitu ya. Ternyata ada beberapa kriteria yang waktu itu cukup berbeda. Jadi syarat seorang guru itu harus memiliki sebagai berikut nanti yang saya sampaikan. Satu, seorang guru itu harus memiliki kemauan. Sebagian orang menafsirkan seorang yang memiliki kemauan itu seorang yang memiliki passion atau minat atau bakat gitu ya. Yang kedua, harus memiliki kemampuan seorang guru itu. Ada kompetensi, ada passion, ada kompetensi. Tetapi menurut penelitian terbaru, terutama yang digagas oleh penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth, kalau nggak salah bukunya itu Grit ya, Grit. Itu mengatakan bahwa penentu kesuksesan seseorang itu bukan passion, bukan minat dan bakat. Apa? Tetapi resilient, ketangguhan. Mungkin kalau dalam bahasa Al-Quran itu sabar. Jadi oleh karena itu mendidik sabar itu sangat penting. Baik sebagai seorang guru atau seorang murid harus memiliki ini gitu. Kalau guru berarti harus sabar dan mendidik bagaimana seorang murid supaya sabar, supaya memiliki sikap resilient. Nah, rekrutmen dulu di era Pak Nadiem melalui tahapan ini gitu. Apa indikator orang resilient, indikator orang yang mau, indikator orang yang punya kompetensi. Biasanya kalau orang yang memiliki kompetensi itu nomor 2. Tetapi kalau orang yang tidak mau atau tidak mau itu dicoret. Jadi harus pertama seorang guru tuh harus punya passion, harus punya kemauan. Itu yang penting. Ya kurang lebih begitu. Oke. Jadi yang pertama itu tentu kemauan ya Pak ya. Kemauan. Karena punya mampu saja tapi dia tidak mau nanti terpaksa kesananya ya Pak ya. Betul. Dan juga di balik itu juga seorang guru harus memiliki sabar ya Pak ya. Ya terbayang saja kalau misalkan seorang guru tidak memiliki kesabaran ya Pak ya. Kesabaran, ketangguhan, atau resilient dalam bahasa Inggris. Atau resilient. Oke. Gitu ya Pak. Nah, banyak guru dihadapkan pada tekanan administratif nih Pak yang sedang dibicarakan guru saat ini yang mungkin sedang dihadapi atau tantangan guru saat ini itu tentang administrasi, sosial, bahkan ekonomi. Bagaimana tekanan-tekanan ini mempengaruhi kualitas mengajar dan motivasi mereka? Oke. Kebetulan saya juga pernah jadi guru ya. Jadi memang kadang-kadang di sekolah, mungkin sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta itu biasanya dia yang dilihat performa gitu ya. Tidak terlalu diikat oleh administrasi ya. Bahkan mungkin harusnya guru itu dibantu administrasi. Apalagi kalau seorang guru mengurusi keuangan, menurut saya itu kayaknya bencana bagi seorang guru. Harusnya guru tuh fokus bagaimana membina anak gitu ya. Tetapi kan saya dosen juga sama. Suka diminta pertanggungjawaban terkait administrasi. Nah, administrasi inilah menjadi alat ukuran kebenaran, alat ukuran prestasi yang kadang-kadang mencelakai tujuan sesungguhnya. Tujuan sesungguhnya kan mengolah atau mengelola anak menjadi anak yang sukses. Ada input, ada proses, ada output. Tapi pada kenyataannya yang dinilai itu apa? Administrasi. Nah ini yang menurut saya yang tapi terus ini sekarang diadakan pembaharuan di era Pak Nadiem. Kita tahu bahwa ya bikin RPP itu cukup 1 lembar misalnya. Itu bisa kebijakan-kebijakan yang sudah mulai menyadari betapa pentingnya substansi daripada administrasi. Apakah itu bisa menurunkan kualitas mengajar guru Pak? Karena mungkin guru terlalu fokus kepada administrasi sampai mereka lupa terhadap kewajiban utama mereka itu adalah mengajar. Ya pasti. Menurut saya administrasi itu memang ya ciri birokrasi itu biasanya ya memang ini administrasi. Oleh karena itu memang kalau ingin maju negara ini ya sesungguhnya administrasi itu harus disederhanakan ya. Harus disederhanakan. Cuma kalau tidak yang dirugikan ya
bangsa. Boleh aja di administrasi kita rapi, tetapi pada kenyataannya anak-anaknya kan yang diukur tuh anak-anak. Iya, betul. Bagaimana input, proses output itu bisa terukur gitu ya di lembaga pendidikan itu. Nah sekarang kan dipisah saja, kita masih belum mengalami kemajuan signifikan ya dalam hal pendidikan. Ya, karena menurut saya memang pada akhirnya yang menjadi itu bukan administrasi tapi gurunya, guru secara yaitu 4 kemampuan itu, guru itu. Oke, betul Pak. Saya juga pernah mendengar katanya Pak Gubernur yang baru ini, Kang Deddy Mulyadi, akan lebih menyederhanakan katanya kalau guru itu tidak harus dipusingkan oleh administrasi katanya gitu ya Pak. Oke, Pak, belakangan ini kurikulum kayaknya sering berubah ya Pak ya, sampai guru harus cepat-cepat beradaptasi. Menurut Bapak gimana sih cara terbaik supaya guru tetap semangat dan tidak bingung menghadapi perubahan itu? Nah, oleh karena itu menurut saya terletak pada kualitas guru. Sebab kualitas guru itu menjadi penentu baik buruknya pendidikan, bukan kurikulum. Kurikulum itu faktor penunjang. Faktor penunjang. Kalau di dalam teori itu ada infrastruktur, ada suprastruktur kan. Nah, kurikulum itu semacam suprastrukturnya lah gitu ya. Infrastrukturnya itu ya mungkin kurang lebih ya guru lah gitu. Oleh karena itu kalau tanpa guru yang kualitas, sehebat apapun kurikulum, ya nggak akan sukses gitu. Sukses. Tapi kalau gurunya baik, kurikulum baik, wah itu bisa menjadi ini gitu kan. Suprastruktur itu yang mengatur guru nantinya itu. Kontribusi gitu. Yang baik seharusnya Pak ya. Karena guru tadi itu, makanya seorang guru itu harus memiliki tadi itu syarat-syarat yang tadi itu syarat seorang guru harus memiliki kemauan, memiliki kemampuan dan resilient. Sebab orang yang memiliki kemauan itu biasanya resilient. Makanya ketika saya ditanya wawancara ke guru, ini dulu waktu itu saya nggak boleh diungkap dulu ini ke publik karena itu jadi kriteria cara lurus. Tapi sekarang kan sudah dicabut lagi. Seorang guru itu harus memiliki daya tingkat resilient yang tinggi. Misalnya bagaimana ketika ditempatkan di daerah terpencil, terus kalau bayaran ini gitu. Tapi kalau saya ingin jadi PNS, saya ingin karena jadi guru waktunya luang dan sebagainya, biasanya itu dicoret ya, diterima. Karena tujuannya saja sudah salah ya, udah beda gitu ya Pak ya. Oke, tetap saja berarti yang digaris bawahi itu adalah kriteria yang tadi ya Pak ya. Jadi guru itu harus punya kemauan, kemampuan dan juga resilient. Karena dengan adanya kemampuan-kemampuan itu, guru bisa menghadapi semua yang ada ya Pak ya, termasuk kurikulum yang berubah-ubah. Kurikulum berubah-ubah itu kan apa ya? Itu suatu keharusan sebetulnya kurikulum. Cuman kan ya kita nggak tahu ya di balik itu ada kepentingan apa. Yang jelas pembeda kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang, kalau kurikulum dulu itu memotivasi eksternal siswa, sekarang kurikulum yang sekarang itu lebih memotivasi internal. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa cerita saya itu ibarat telur. Telur itu kalau dapat tekanan dari dalam, telur pecah, maka mulailah kehidupan. Tetapi kalau telur kita tekan dari luar, telur pecah, tetapi berakhirlah kehidupan. Itu kurang lebih lah. Masya Allah. Nah Pak, apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki dari sistem pendidikan kita agar lebih berpihak pada kemanusiaan guru, bukan sekedar administrasi saja? Ya betul. Jadi kadang-kadang memang seorang disebut berprestasi itu karena administrasi ya. Kadang-kadang. Nah, supaya lebih manusiawi gimana? Ya tentu ya bagaimana pemerintah memandang urgensinya guru gitu. Dan bagaimana ideologi pemerintah ini. Ini kan kadang-kadang ya mohon maaf saja ya, gaji guru lebih di bawah rata-rata. Di bawah gaji buruh pabrik, gaji guru di bawah orang pajak, gaji guru di bawah DPR. Seolah kan guru itu nggak penting gitu. Itu yang siapa yang mengatakan tidak penting? Ya mereka yang mengambil kebijakan gitu. Coba gaji direktur BUMN, Telkom terus apalagi BUMN itu keuangan, pajak dan sebagainya itu kan jauh lebih gede daripada atau lebih sejahtera daripada
guru. Tetapi kan setelah guru juga ada peningkatan sertifikasi guru, ternyata juga tidak ada perubahan signifikan dengan kemajuan pisah, misalnya ukurannya dipisah gitu. Ini kan juga harusnya ada semacam balancing ya. Balancing tadi itu ya kita kembali ke guru, dan guru juga harus dites seleksi dengan tadi itu syarat tadi itu harus berkemampuan dan juga resilient. Karena di era sekarang justru administrasi itu yang menjadi seleksi utama bagi guru-guru, Pak. Itu masalahnya. Iya, betul kan. Jadi dan itu sangat tidak manusiawi sebetulnya. Iya, betul. Itu tidak manusiawi. Sebab apa? Memposisikan guru seperti mesin. Betul. Guru seperti mesin. Terfokus oleh administrasi tapi tidak ditanya soal yang lain, kriteria yang tadi disebutkan Bapak ya, Pak ya. Produk guru itu kan bukan kertas. Iya. Produk guru itu apa? Siswa. Gitu. Iya. Nah, Bapak, sebagai institusi yang mencetak calon-calon guru ya Pak ya, seperti STAI ini gitu misalnya, apa saja peran yang bisa diambil kampus dalam membekali mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di lapangan nanti, Pak? Oke, makasih. Itu saya tadi itu tetap saya pakai apa yang nyatakan oleh Prof. Uwais ya, bahwa ciri manusia itu satu harus berkemampuan berpikir, berzikir. Nah, itu menurut saya kampus bisa memainkan di situ. Berzikir itu artinya kita harus ingat. Zikir itu kan ingat ya. Ingat itu betul dulu kita pernah ingat dan lupa. Maka kita harus mengingat. Dan itu adalah kita ingat kembali kemana? Ke fitrah sebetulnya. Ke fitrah. Itu zikir, makna zikir yang saya pahami. Nah, berpikir harusnya segala tindakan kita itu didasarkan pada tadi hasil olahan pikir. Bukan ikut-ikutan, bukan karena rasa senang, tapi hasil sesuatu yang sudah masuk kita cerna, kita kunyah, dan baru kita kalau udah dikunyah kan itu menghasilkan energi. Tapi kalau ditelan nggak menghasilkan energi gitu ya. Ditelan, dimuntahkan lagi itu nggak sehat. Tapi ditelan, dikunyah itu sehat. Seperti begitulah kurang lebih membaca buku juga. Jadi belajar ini bukan hafalan, tetapi apa? Memahami gitu ya. Oke, Bapak. Nah, dalam pengalaman Bapak, apakah pernah bertemu atau mengetahui sosok guru yang tetap mampu menjalankan perannya dengan penuh dedikasi meski di tengah keterbatasan? Atau bisa diceritakan mungkin, Pak? Sebetulnya banyak ya gambaran guru yang berdedikasi itu, terutama guru-guru yang di pesantren. Tapi pesantren juga yang menurut saya yang tidak dapat bantuan pemerintah. Nah, itu tetap berdedikasi. Banyak lah yang guru-guru seperti itu yang pertama di pesantren. Kedua, banyak juga guru-guru yang menurut saya yang punya dedikasi itu di lembaga-lembaga yang sifatnya yang di rumah-rumah, yang di kampung-kampung itu, yang di tajuk-tajuk gitu ya. Kadang-kadang atau kiai-kiai yang buka ngaji di rumah. Wayuzakihim gitu. Jadi melatih apa ya? Melatih kebeningan. Orang ikut terlibat di politik, dia mah kalem-kalem saja gitu ya. Wayuzakihim itu bagaimana kejujuran ini harus menjadi salah satu aspek terpenting di dalam proses pembelajaran. Karena yang bisa disebut guru itu tidak harus yang mengajar di institusi formal gitu ya Pak ya. Yang mengajar ngaji di rumah pun itu bisa disebut guru juga. Bahkan guru itu kan bukan hanya guru itu ada guru di sekolah, ada guru di masyarakat, dan ada guru di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Kan ada 3 pembagiannya wilayah pendidikan itu begitu. Bahkan tadi itu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan itu dengan kolam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu ya sosok kita itu menjadi khalifah Allah itu ya jadi guru di antaranya. Masya Allah ya Pak ya. Nah Pak, kadang yang sederhana seperti membangun kedekatan dengan siswa pun menjadi tantangan ya Pak ya, karena menimbulkan dilema antara untuk menjadi guru yang disukai atau guru tegas sesuai aturan. Kadang-kadang itu menjadi bingung ya Pak ya. Menjadi guru yang disukai itu mungkin guru yang tidak terlalu banyak tegasan, guru yang tidak terlalu banyak marah-marah mungkin, tapi satu sisi juga kan
guru itu harus tegas sesuai aturan. Menurut Bapak, bagaimana guru bisa menyeimbangkan keduanya tanpa kehilangan wibawa maupun kedekatan? Ya faktor terpenting tadi saya itu di rekrutmen guru ya yang terpenting itu. Kenapa guru cepat marah? Ya karena dia sebetulnya tidak punya kemauan untuk jadi guru. Dia hanya cari pelampiasan lah, karena ingin dapat gaji kerja enak, gaji ini gitu. Tapi kalau guru yang resilient, guru yang sabar, tentu akan ini. Oleh karena itu ujung tombak perbaikan pendidikan itu adalah bagaimana rekrutmen guru diseleksi secara ketat. Bukan hanya ketat secara administratif, tapi harus dilihat bagaimana kemampuan guru ini, kemauan guru ini terukur. Betul. Karena beda antara orang yang mau dengan nggak mau, dipancing saja pertanyaannya. Jadi itu makanya sekarang seleksi guru nggak ada lagi wawancara sekarang. Iya. Itu menurut saya bahaya, karena yang dicek hanya administrasi, kita administrasi nggak bisa dilihat gitu. Nah itu menurut saya kekurangan dan itu baru dulu PPG Prajabatan sudah dijalankan cukup bagus menurut saya. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh. Nah, itulah saya ya ini. Ya, karena, jadi guru mau dan mampu itu penting. Iya betul. Karena yang utama tetap saja ternyata resilient ya Pak ya. Resilient. Ada penelitian itu Angela Duckworth itu mengatakan bahwa orang yang berhasil, orang yang sukses itu resilient. Bahkan saya pernah baca buku, namanya buku itu Livingstone Seagull jadi burung camar Jonathan Livingstone Seagull. Wah itu menggambarkan bagaimana orang yang resilient bisa sukses gitu. Bagaimana orang yang resilient bisa sukses. Oke, Itu ya. Iya. Ternyata memang sistem yang seharusnya dirubah ini administratif gitu ya Pak. Kita jangan terlalu ketat kepada administratif untuk seorang guru ya Pak ya. Ya harus melihat substansi guru. Iya. Apa sih guru itu? Siapa sih guru itu? Gitu. Mementingkan peran seorang guru yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Jadi kriteria guru itu yang perlu ditinjau ulang. Iya. Dan saya pikir STAI ini arahnya memang ke sana. Apa buktinya? Ya buktinya itu tadi Propos itu selalu menekankan pikir dan zikir. Iya. Sesuai dengan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim. Jadi sebelum wa yu'allimuhum itu dia harus mensucikan diri. Karena kalau guru tidak jujur ya kacau nanti. Iya. Guru itu harus berintegritas. Oke. Nah, Bapak untuk mahasiswa atau calon guru nih Pak yang sedang menempuh pendidikan saat ini, ada gak sih pesan Bapak yang ingin disampaikan mungkin untuk mereka agar siap menjadi guru, bukan hanya siap secara teori ya Pak ya, tapi siap secara hati dan juga mental. Ada pesan yang mungkin pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan? Oke, kepada calon mahasiswa dan calon guru khususnya, kita tetap harus optimis bahwa kita pasti berhasil. Kalau orang yang tidak memiliki harapan tentu masa depan itu gelap ya. Oleh karena itu satu pesan saya, gantungkanlah pada harapan. Tapi bukan hanya tidak cukup pada harapan, tetapi juga harus kita lakukan. Lakukan dengan apa? Dengan resilient atau dengan sabar, penuh keteguhan bahwa kita tujuan kita akan tercapai. Gitu aja. Oke Bapak, sebagai penutup, bagaimana Bapak memaknai peran guru yang berada di antara seharusnya dan senyatanya Pak? Oke. Seorang guru yang tadi itu beda ya antara guru agama dengan guru sains gitu ya. Guru sains itu, guru agama itu ya tadi harus wa yuzakkihim, itu harus selalu melihat karena supaya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi seorang yang berhasil itu adalah seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang guru agama itu harus melatih itu. Tapi bagaimana ingat kata pepatah dalam bahasa itu filsafat itu ada logika. Barang siapa yang tidak punya, maka dia tidak bisa memberi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bisa memberi, ya harus punya dulu, termasuk punya kebijakan. Seorang guru harus memiliki kejujuran, resilient, kesadaran untuk selalu memperbaiki diri dan lain
sebagainya. Itu saja ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan insight dan juga perspektifnya yang sangat menyadarkan saya terutama ya Pak ya, karena saya juga mengajar ya Pak. Nah kita jadi belajar, kita jadi tahu bahwa guru bukan hanya tokoh di depan kelas ya Pak ya, tapi juga manusia yang berjuang dalam sistem dan realita yang seringkali tidak mudah. Nah buat kamu yang sudah menyimak podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Teman-teman khususnya calon guru yang sedang menempuh pendidikan saat ini tetap semangat dan jangan lupa dengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan saksikan atau tunggu terus episode-episode selanjutnya yang akan datang. Oke teman-teman semuanya, saya Resti Wulandari pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.